Suamiku mencintai kakak iparnya yang janda. Setelah menikah lebih dari 30 tahun, di rumah ini, aku telah menjadi pelayan yang sabar selama lebih dari 30 tahun. Hingga pada hari ulang tahunku yang ke-56, aku membeli sekotak lengkeng yang sangat mahal. Sebagai hadiah ulang tahun untuk diriku sendiri. Lengkeng itu diletakkan di atas meja dan aku belum sempat memakannya. Cucuku yang masih kecil tiba-tiba menangis minta susu. Setelah mengganti popok dan menidurkannya, lalu mencuci baju yang kotor karena muntahan susu. Saat aku selesai menyibukkan diri dan kembali ke ruang tamu, suami yang sudah kunikahi selama 30 tahun, sedang mengupaskan butir lengkeng terakhir untuk kakak iparnya. Dia bahkan tidak lupa menyuruhku, Wan Ning suka makan ini, pergilah beli lagi nanti. Ayo kita cerai. Cerai hanya karena sebutir lengkeng? Hanya sebutir lengkeng ini? Ya, hanya karena sebutir lengkeng. Apakah karena Wan Ning memakan lengkeng yang kamu beli? Sudahlah. Kamu sudah jadi nenek-nenek. Kenapa masih perhitungan seperti anak kecil? Cepatlah masak. Kamu tahu sendiri. Wan Ning punya penyakit lambung. Dia tidak boleh lapar. Duduk di sofa. Wanita yang berpenampilan lembut itu adalah Lin Wan Ning, janda dari mendiang kakak laki-laki Fu Mingze. Air lengkeng memercik ke tangannya. Jari telunjuknya lentik dan putih bersih. Terlihat sekali dirawat dengan sangat baik. Aku menunduk melihat tanganku sendiri yang kasar dan pecah-pecah. Karena bekerja keras bertahun-tahun. Sekali lagi aku mengulangi, aku ingin cerai. Anakku, Fu Zeyan, mendengar keributan itu dan keluar. Bukankah itu hanya sebutir lengkeng? Apakah perlu sampai begini? Anggap saja aku yang membelinya darimu. Hanya karena satu suapan makanan. Kamu picik sekali, memalukan. Lin Wan Ning segera berdiri. Cincin berlian di jari manisnya berkilauan. Itu adalah hadiah yang pernah diberikan suamiku kepadanya. Alasannya adalah karena Lin Wan Ning telah menjanda bertahun-tahun. Dan hidupnya menderita. Dia mewakili. Mendiang kakaknya memberikan hadiah ulang tahun pernikahan kepadanya. Tetapi aku dan Fu Mingze sudah menikah selama 30 tahun. Dia tidak pernah memberiku hadiah apapun. Aku kira kamu tidak suka makan lengkeng. Maaf, jangan bertengkar karena aku. Lin Yi, ini bukan salahmu, dia saja yang mencari masalah. Kamu jelas tahu Lin Yi paling suka makan lengkeng, kenapa harus berebut satu suapan ini dengannya? Lin Wan Ning paling suka makan lengkeng. Setiap musim tiba, Fu Mingze selalu menyetir ke kota sebelah, untuk memetik rangkaian yang paling segar, mengupaskannya sendiri dan menyajikannya di hadapan Wan Ning. Saat giliran untukku, yang tersisa hanyalah tumpukan kulit lengkeng. Lengkeng favorit Lin Wan Ning. Selama 30 tahun menikah aku tidak pernah merasakannya. Tahun ini pun tidak terkecuali. Melihat riasan Lin Wan Ning yang rapi, pakaiannya yang mahal, perhiasan yang dikenakannya sangat pas. Air mata perlahan menggenang di mataku. Aku menunduk. Di kakiku ada sepasang sepatu kain hitam yang sederhana. Tidak cantik tapi nyaman untuk melakukan pekerjaan rumah. Keluarga Fu tidak kekurangan uang. Tetapi mereka tidak pernah mempekerjakan pembantu. Alasannya adalah Lin Wan Ning tidak suka ada orang luar. Di rumah, aku mencuci piring, mengepel lantai. Saat punggungku terasa pegal luar biasa karena mengurus anak. Lin Wan Ning sedang berdansa dan berlatih kaligrafi ditemani Fu Mingze. Keduanya adalah profesor universitas. Hidup mereka santai dan elegan. Aku berdiri di samping mereka. Benar-benar seperti pembantu mereka. Bel pintu berbunyi. Itu adalah kue ulang tahun yang kubeli untuk diriku sendiri. Kue stroberi kecil. Di atasnya dihiasi beberapa butir stroberi. Dengan dua boneka kecil berbentuk manusia. Lihatlah, aku hampir lupa hari apa ini. Hadiahnya sudah kusiapkan sejak lama. Tunggu aku mengambilnya. Hati yang sudah mati ini kembali bergetar. Aku mengira mereka ingat hari ini adalah ulang tahunku. Pada saat ini, segala keburukan Fu Zeyan langsung kulupakan. Setidaknya dia ingat ulang tahunku, dan telah menyiapkan hadiah untukku. Itu sudah cukup. Saat Fu Zeyan keluar, di tangannya dia memegang sebuah gaun kipau berwarna putih rembulan yang dikemas indah. Secara refleks aku menjulurkan tangan. Lin Yi, selamat kamu berhasil bergabung dengan asosiasi penulis. Keinginan bertahun-tahun akhirnya terwujud. Segala kegembiraan dan keharuan tadi, pada saat ini berubah menjadi lelucon. Aku juga sudah menyiapkan hadiah. Coba tebak apa? Tanpa perlu dipikir pun, itu pasti untuk Lin Wan Ning. Harapan rahasia di lubuk hati itu hancur. Aku melihat Fu Mingze mengeluarkan seuntai kunci dari balik punggungnya. Beserta sertifikat rumah, Villa Tian Funo. 1. Rumah milikmu sendiri. Apakah kamu suka? Tian Funo. 1. Properti kelas atas di kota A. 1 unit villa setidaknya berharga jutaan yuan. Fu Mingze adalah profesor di universitas bergengsi. Meskipun gajinya tidak rendah, tapi dia bukan termasuk orang terkaya. Villa ini mungkin menghabiskan seluruh tabungan seumur hidupnya. Iya, ambil dulu rumah dan kunci ini. Mingze, terima kasih. Kakak pergi terlalu cepat. Aku dan Zeyan adalah keluarga terdekatmu. Benar, Lin Yi. Di dalam hatiku, kamu adalah ibu kandungku sendiri. Aku melihat ketiganya yang saling berpelukan. Hatiku benar-benar membeku menjadi es. Setelah keharuan itu lewat, Fu Zeyan berinisiatif memotong kue. 2 potong kue yang ada hiasan boneka kecilnya. 1 potong diberikan ke Fu Mingze. 1 potong lagi diberikan ke Lin Wan Ning. Bu, hari ini hari bahagia Lin Yi. Jangan terlalu dimasukkan ke hati. Rasanya terlalu manis. Modelnya norak. Bu.
Kamu tahu Lin Yi tidak suka warna yang mencolok seperti ini. Warna. Sudahlah Lin Yi. Nanti aku pesankan lagi satu untukmu. Kue yang dipesan Fu Zheyan segera tiba. Terima kasih, ya, desain angsa putih. Tekstur yang lembut. Rasanya jauh lebih enak dibandingkan kue milikku. Krim manis yang melekat di ujung lidah. Terasa getir entah kenapa. Bu. Hari ini hari bahagia Lin Yi. Bisa tidak jangan merusak suasana? Bukankah hanya soal lengkeng? Aku bisa membelikannya untukmu. Tidak perlu, hari ini adalah ulang tahunku yang ke-56. Terima kasih untuk kuenya. Tadi kamu tidak bilang. Aku tidak tahu kalau hari ini hari ulang tahunmu. Lin Wanning juga tidak pernah mengungkitnya. Tapi setiap tahun di hari ulang tahunnya, selalu ada hadiah dan kejutan yang tiada henti. Bu, Chen Chen sudah bangun. Cepatlah bujuk dia. Aku berdiri tapi bukan untuk membujuk cucuku. Melainkan kembali ke kamar untuk mengemasi barang-barang. Peralatan mandi sederhana. 2 pasang pakaian. Barang-barangku tidak banyak. Bahkan satu koper pun tidak terisi penuh. Pada akhirnya, aku menatap selembar kaligrafi yang tergantung di dinding tempat tidur. Awalnya di sana tergantung foto pernikahan aku dan Fu Mingze. Lalu entah sejak kapan, diganti menjadi kaligrafi, yang ditulis sendiri oleh Lin Wanning. Setiap kali larut malam tiba, Fu Mingze selalu suka menatap kaligrafi ini sambil melamun. Apakah kamu masih marah? Pernikahan 30 tahun kita. Apakah kamu rela? Chen Chen masih sangat kecil. Dia butuh asuhanmu. Kesehatan Wanning tidak baik, rumah ini butuh kerjamu. Jing Yun dan yang lainnya tidak bisa jauh darimu. Begitu juga aku, dialah yang tidak bisa jauh dariku. Tapi dia tidak mencintaiku. Aku tiba-tiba teringat saat pertama kali bertemu Fu Mingze. Berasal dari keluarga terpelajar. Sejak kecil prestasinya sangat cemerlang. Lulus dari universitas ternama. Lalu lancar menjadi seorang profesor. Keluarganya berada, wajahnya tampan. Kemampuannya luar biasa. Kepribadiannya lembut. Tapi orang sehebat ini, justru menikahi aku yang putus sekolah SMA. Dan bekerja sebagai pelayan restoran. Semua orang bilang aku beruntung mendapatkannya. Tidak sebanding dengannya. Maka selama 30 tahun menikah, aku selalu rendah diri. Memujanya bagaikan dewa. Tidak berani membantah sedikit pun. Sampai di titik ini, tidak ada kata benci. Aku hanya merasa lelah. Aku beruntung bisa menikahimu. Telah mengabdi padamu dengan tekun selama 30 tahun. Aku lelah dan sudah muak. Apakah ibumu tidak senang karena aku tinggal di sini? Zheyan, bagaimana kalau aku pergi saja? Tidak apa-apa Lin Yi, ibuku itu hanya seorang ibu rumah tangga. Sepanjang hari hobinya hanya berpikir yang bukan-bukan. Jangan ambil pusing dengannya. Dia sudah dewasa. Bukan lagi balita lugu yang bersembunyi di pelukanku. Sambil memanggil, ibu. Dia lulusan sekolah ternama. Membangun bisnis perusahaan game. Karirnya berjalan sangat mulus. Saat keluar, dia adalah Fu Zheyan yang dipanggil, wakil direktur Fu. Kini dia memang punya keberanian untuk bicara seperti itu. Tanpa ragu lagi, aku menenteng koperku dan pergi tanpa menoleh lagi. Aku menyuruh pengacara membuat draft perjanjian cerai. Untuk dikirim ke Fu Mingze. 10 menit kemudian, telepon dari Fu Mingze masuk. Aku mau 30% harta Gono Gini. Dalam 30 tahun pernikahan ini, Fu Mingze memang pencari nafkah utama. Tapi aku yang mengurus segala urusan rumah. Makan dan tempat tinggal mereka bukan berarti aku tidak punya jasa. Jing Yun, aku tidak setuju untuk cerai. Selama 3 hari kamu pergi ini, rumah ini berantakan sekali. Tidak ada yang masak, anak-anak tidak ada yang menjaga. Malam-malam menangis mencarimu. Suaranya sampai serak karena menangis. Fu Chen baru berusia 2 tahun. Saat dia lahir, Fu Zheyan dan istrinya sedang proses cerai karena hubungan yang retak. Setelah itu Fu Zheyan fokus sepenuhnya pada perusahaan. Jadi akulah yang terus mengasuh anak itu. Mendengar dia menderita, hatiku juga terasa tidak enak. Tapi mendengar kalimat Fu Mingze berikutnya, membuat hatiku mengeras kembali. Kami semua sudah terbiasa dengan adanya dirimu. Jing Yun, pulanglah. Ini bukan karena tidak bisa jauh dariku, tapi tidak bisa jauh dari pembantu yang gratis dan rajin. Soal perceraian, aku akan biarkan pengacara berurusan denganmu. Jika kamu tidak setuju, sampai jumpa di pengadilan. Aku menghubungi agen tur lansia. Waktu keberangkatannya besok. Setelah kembali dari perjalanan, sudah berlalu 1 bulan. Fu Mingze masih tetap tidak setuju untuk cerai. Aku tidak peduli. Di usia seperti ini, ikatan pernikahan bagiku sudah biasa saja. Awal bulan adalah pesta ulang tahun Nyonya Besar Fu yang ke-80. Diadakan di Hotel Bintang 5. Beliau selalu baik padaku. Aku tidak ingin membuatnya sedih. Di hari pesta itu, aku datang sesuai janji. Jing Yun, kamu pergi kemana saja? Aku dan Zheyan terus mencarimu tapi tidak bisa dihubungi. Kami hampir gila karena cemas. Jalan-jalan memang cara terbaik untuk menjernihkan pikiran. Setelah bersantai selama sebulan, saat menghadapi Fu Mingze, suasana hatiku sudah jauh berbeda. Bahkan topik yang selama ini kuhindari dan tidak ingin kusebutkan, bisa kuucapkan tanpa emosi apapun. Fu Mingze, kenapa dulu kamu menikahiku? Reaksinya sesuai dengan dugaanku. Karena aku tidak punya pendidikan, tidak punya latar belakang keluarga, penakut dan penurut. Jadi kamu menikahi aku yang gampang dikendalikan, kan? Dia adalah kakak ipar. Aku menjaganya karena amanah dari mendiang kakakku sebelum meninggal. Itu wajar dilakukan. Atas dasar apa kamu memfitnah kami? Tapi kamu tidak pernah memanggilnya kakak ipar.
Kamu bicara apa? Fu Mingze, kamu mencintainya. Kamu mencintai kakak iparmu sendiri. Aku melihat wajahnya yang memucat pasi. Akhirnya aku merasa lega. Sejak awal ini adalah pernikahan yang salah. Apa yang perlu diperhitungkan lagi? Saat kembali ke dalam, pesta ulang tahun sudah dimulai. Nyonya besar Fu melambai ke arahku. Ah Yun, kemarilah duduk di sampingku. Aku bungkam soal konflik dengan ayahnya. Tidak ada sedikit pun keanehan yang terlihat. Dialah satu-satunya orang di keluarga Fu yang baik padaku. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Aku tidak ingin membuatnya sedih. Tapi sepertinya beliau menyadari ketegangan yang tersembunyi antara aku dan Fu Chen. Tiba-tiba dia melepaskan gelang giok zamrud dari pergelangan tangannya, dan memakaikannya ke tanganku. Nenek, ini terlalu berharga. Ibu, aku segera menutup telepon. Ini adalah gelang giok pusaka keluarga Fu. Maknanya sangat besar. Wan Ning lah yang lebih pantas. Seharusnya gelang ini diberikan ke Wan Ning. Benar nenek, Lin Yi punya pendidikan dan berkelas. Dia baru pantas memakai gelang ini. Ibuku biasanya harus kerja rumah tangga dan jaga anak. Tidak cocok memakai perhiasan. Jing Yun sudah mengurusku bertahun-tahun. Dia sudah lelah demi keluarga ini. Dibandingkan Wan Ning, dialah nyonya rumah keluarga Fu yang sesungguhnya berjasa. Gelang ini adalah haknya. Nyonya besar bahkan tidak menoleh. Mengabaikan penolakanku. Memaksanya terpasang di tanganku. Aku sudah tua, tapi di rumah ini aku masih berhak menentukan. Tiba-tiba meja bergetar. Tembok mulai retak. Gempa. Wajah Fu Mingze dan Fu Zheyan berubah drastis. Secara refleks mereka berlari ke arahku. Tapi saat mendengar tangisan pilu Lin Wan Ning, langkah mereka tiba-tiba terhenti. Mereka berbalik dan menerjang ke arah Lin Wan Ning. Aku tidak jauh dari pintu utama. Sebenarnya aku bisa langsung lari keluar. Tapi aku teringat kaki nyonya besar tidak kuat jalan. Aku mengertakkan gigi, berbalik menggendongnya dan berlari keluar. Lampu gantung mewah mulai berjatuhan. Pada saat ini berubah menjadi senjata yang mematikan. Sedetik sebelum keluar dari ruang pesta, kaki kananku tersayat kawat besi. Kamu tidak bisa menikahi Lin Wan Ning yang kamu cintai. Seketika darah mengucur deras. Aku menahan rasa sakit. Berjalan pincang. Membawa nyonya besar. Sampai ke tenda darurat yang baru dibangun. Tiba-tiba Fu Mingze muncul dan mencengkeram lenganku. Arteri Wan Ning pecah, dia butuh transfusi darah. Hanya golongan darahmu yang cocok. Cepat ikut aku. Dia tidak memedulikan perlawananku. Menyeretku sepanjang jalan sampai ke rumah sakit. Luka di kaki kananku akibat berontak. Kembali sobek dan berdarah. Darah membasahi seluruh celana kananku. Suster, aku sudah membawa orangnya. Cepat ambil darahnya. Demi menyelamatkan Wan Ning, dia menyeretku paksa ke meja perawat. Tapi nyonya besar tidak mau dengar. Perawat memegang jarum suntik tapi tidak langsung mengambil darah. Dia malah bertanya padaku, Ibu, apakah Anda bersedia mendonorkan darah? Untuk pasien di ranjang 42, Lin Wan Ning. Dia bersedia, aku tidak setuju. Akhirnya aku menghempaskan tangan Fu Mingze. Fu Mingze, ini adalah negara hukum. Selama aku tidak setuju, kamu tidak berhak memaksa siapapun mendonorkan darah. Plaak, suara nyaring terdengar. Lalu terdengar suara marah Fu Mingze, ini soal nyawa manusia. Sambil tersenyum, aku duduk di sampingnya. Mau sampai kapan kamu berulah? Jing Yun, kamu benar-benar membuatku kecewa. Ini pertama kalinya Fu Mingze memukulku. Aku memegangi pipi kananku yang bengkak kemerahan. Tapi di dalam hati terasa tenang luar biasa. Boleh saja kalau mau aku menyelamatkan Lin Wan Ning. Tapi aku punya satu syarat. Di hadapan tatapan bingung Fu Mingze, aku menyodorkan surat cerai itu padanya. Seluruh harta Gono Gini jatuh ke tanganku. Termasuk Villa Tianfuno. 1. Cerai, dan kamu keluar tanpa sepeser pun. Apakah kamu begitu ingin meninggalkanku? Tatap mata Fu Mingze tersakiti. Dia tidak segera mengulurkan tangan mengambil surat cerai itu. Jing Yun, kita sudah hidup bersama selama 30 tahun. Memelihara kucing atau anjing saja pasti ada perasaan. Tegakkah kamu begitu kejam kepadaku? Pikiranku tiba-tiba melayang ke bertahun-tahun yang lalu. Saat aku dan Fu Mingze baru menikah. Waktu itu aku baru masuk ke masyarakat. Masih sangat lugu. Fu Mingze juga masih punya sedikit kesabaran padaku. Di malam pernikahan, dia membuka kerudung pengantinku. Laki-laki yang tampan. Matanya penuh senyum. Aku memberanikan diri bertanya kenapa dia menikahiku. Padahal aku sangat biasa saja. Padahal ada begitu banyak yang lebih pantas. Ada banyak wanita yang sepadan yang bisa dia pilih. Tapi mengapa dia bersikeras menikahi aku? Aku tidak ingat persis apa yang dia katakan. Aku hanya ingat napas hangatnya yang menyapu telingaku. Memanggilku sambil tersenyum. Jantung Ayun di dalam dadanya berdegup kencang. Mengenang kembali pernikahan ini. Itu adalah salah satu dari sedikit momen bahagiaku. Sambil menghela napas panjang. Sekali lagi aku mendorong surat cerai itu ke arahnya. Aku menikahimu di usia 21 tahun. Di usia 26 tahun, sebelum didorong ke ruang operasi karena persalinan sulit. Aku menangis dan meneleponmu sebanyak 16 kali. 16 panggilan itu tidak ada satupun yang diangkat. Aku berjuang sehari semalam untuk melahirkan Fu Yanze. Di saat aku kelelahan luar biasa, aku baru tahu bahwa hari itu adalah hari peringatan kematian kakak Fu. Kau takut Lin Wan Ning sedih? Jadi kau menemaninya melihat aurora di Norwegia. Aurora di Norwegia ya? Aku belum pernah melihatnya. Tapi kau menemani Lin Wan Ning melihatnya setiap tahun. Kalian memiliki begitu banyak janji yang unik. Membuatku terlihat seperti orang asing yang tidak pantas berada di sana. Fu Mingze, aku sungguh lelah. 30 tahun pernikahan. Terlalu banyak penderitaan yang aku alami. Sampai-sampai ketika ingin berkeluh kesah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana.
Tanda tanganilah, lepaskanlah dirimu. Dan lepaskanlah juga aku. Wajah Fu Mingze berangsur-angsur menjadi pucat pasi. Namun dia tetap tidak mau menandatanganinya. Hingga Fu Yanze bergegas datang, bagaimana dengan Lin Yi? Bagaimana keadaannya? Dia datang dengan sangat cepat. Sama sekali tidak menutupi kecemasan di wajahnya. Setelah tahu bahwa hanya jika Fu Mingze tanda tangan, baru aku bersedia melakukan prosedur itu. Tanpa ragu dia mendesak, ayah, apalagi yang ayah tunggu? Cepat tanda tangani. Ini masalah hidup dan mati. Lin Yi begitu setia padamu. Dia rela menjanda seumur hidup demi dirimu. Jika ayah tidak tanda tangan, apa ayah tidak merasa bersalah padanya? Di bawah desakan keras Fu Yanze, tangan Fu Mingze gemetar. Dia menerima surat cerai itu saat goresan terakhir selesai. Asteristik. Setetes air mata jatuh ke atas kertas. Itu air mata Fu Mingze. Aku terpaku sejenak. Tiba-tiba aku ingin tertawa. Fu Mingze ini terlihat lembut di luar. Padahal di dalam hatinya dia sangat dingin. Orang seperti itu ternyata bisa meneteskan air mata karena sebuah surat cerai. Sungguh kepura-puraan mendengar kabar perceraian kami. Nyonya besar begitu marah hingga pingsan. Untungnya dia sedang di rumah sakit, sehingga segera mendapat perawatan, dan segera tersadar. Hal pertama yang dia lakukan saat bangun, adalah menamparkan Fu Mingze. Beraninya kalian. Fu Mingze, oh Fu Mingze, apakah kau tidak merasa berdosa pada kakakmu yang sudah meninggal? Kecelakaan tahun itu, dia mati demi menyelamatkanmu. Dan kau malah menjalin hubungan dengan kakak iparmu sendiri. Ini namanya incest. Mau ditaruh di mana muka keluarga Fu jika ini tersebar? Binatang, bagaimana bisa aku melahirkan anak binatang sepertimu? Nyonya besar bicara dengan semakin emosional. Aku bergegas maju menepuk-nepuk punggungnya. Khawatir dia akan pingsan lagi karena terlalu emosi. Apakah kau tidak merasa bersalah pada Jing Yun? Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Fu Mingze dimaki habis-habisan. Seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Menundukkan kepala dan tidak berani bersuara. Pergi kau, ibu. Aku dan Achen tidak seperti yang ibu pikirkan. Kami, Lin Waning panik dan ingin menjelaskan. Tapi langsung terdiam ketakutan oleh tatapan nyonya besar. Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Anak sulungku sudah lama meninggal. Jika kau ingin mencari pria lain, aku tidak akan melarangmu. Jing Yun, aku minta maaf padamu. Tapi pria itu sama sekali tidak boleh Fu Mingze. Antara kakak ipar dan adik ipar, keluarga Fu tidak sudi menanggung rasa malu ini. Nyonya besar berasal dari keluarga terpandang yang kaya raya. Dengan didikan yang diterimanya, dia benar-benar tidak bisa menerima. Jika ada hubungan apa-apa antara Lin Waning dan Fu Mingze, mulai besok, kau pindah keluar dari rumah keluarga Fu. Bagaimana bisa nyonya besar tidak marah? Setelah putra sulungnya meninggal, dia lebih dari sekali membujuk Lin Waning untuk menikah lagi. Bahkan dia sudah menyiapkan mas kawin yang sangat besar untuk Lin Waning. Tapi Lin Waning bersikeras ingin menjanda demi kakak Fu. Nyonya besar sangat terharu karenanya. Selama bertahun-tahun ini, meski dia tidak menyukai Lin Waning, tapi barang-barang bagus selalu diberikan padanya. Bahkan properti peninggalan Tuan Besar Fu pun sudah diberikan 2 unit kepadanya. Tapi bagaimana dengan Lin Waning? Menjanda sampai akhirnya, malah menjalin hubungan dengan putra bungsunya. Hal ini mana mungkin tidak membuat Nyonya besar murka? Dia benar-benar hampir mati karena marah. Di dalam ruang rawat kini hanya tinggal kami berdua. Wanita yang seumur hidupnya selalu kuat ini saat ini terlihat sangat rapuh dan putus asa. Sudah berapa lama mereka seperti ini? Kapan kau mengetahuinya? Aku menjawab dengan jujur. Sebelum aku menikah ke keluarga Fu. Setelah menikah, sama-samar aku merasa ada yang tidak beres di antara mereka. Hanya saja aku tidak berani percaya. Aku berhenti sejenak. Lalu berkata lagi, aku dan Fu Mingze sudah sepakat untuk bercerai. Bercerailah, cerai itu lebih baik. Fu Mingze, dia telah mengecewakanmu. Mata nyonya besar berkaca-kaca. Sambil menggenggam erat tanganku, ini salahku tidak mendidik anak dengan benar. Hingga menyia-nyiakan waktumu selama 30 tahun. Saat bercerai dengan Fu Mingze, aku tidak merasa sesedih ini. Tapi di saat ini, menghadapi mata merah penuh rasa bersalah dari sang wanita tua, aku tidak bisa menahan air mataku. Selama ini Anda sangat baik padaku. Aku tidak menyalahkan Anda. Air matanya jatuh semakin deras. Dengan tangan gemetar dia mengambil sebuah kotak dari bawah tubuhnya. Saat dibuka, isinya penuh dengan perhiasan mewah. Aku mengenali ini adalah perhiasan mas kawin milik nyonya besar. Sebagian besar nilainya sangat mahal. Dia menjejalkan kotak itu ke pelukanku. Mendorongku ke arah pintu sambil berkata, pergilah, keluarga Fu telah mengecewakanmu. Aku tidak punya muka untuk menemuimu. Sesampainya di rumah, aku tidur dengan sangat lelap. Keesokan paginya, aku menerima kabar bahwa nyonya besar meninggal semalam. Sebelum meninggal dia meninggalkan wasiat, mewariskan seluruh harta keluarga Fu kepadaku, termasuk grup Fu yang didirikan sendiri oleh Tuan Besar Fu semasa hidupnya. Dalam suratnya disebutkan bahwa itu hanya untuk diriku sendiri. Nyonya besar sudah merasa hampa sepenuhnya, dan memang berniat untuk pergi. Kepala pelayan menghela napas di telepon, Nyonya Jing. Cepatlah kemari dan lihat. Nyonya besar meninggalkan pesan sebelum wafat, melarang Profesor Fu dan Nyonya Lin masuk ke ruang persemayaman, dan melarang mereka memakai pakaian berkabung. Saat aku tiba, di dalam ruang persemayaman, anak cucu yang berbakti bersujud massal. Hanya Fu Mingze yang berlutut sendirian di luar pintu. Wajahnya tampak mati rasa, tatapannya kosong, seperti sebatang kayu kering yang tidak bernyawa. Lin Waning ada di sampingnya, sedang membujuknya entah apa, namun tetap tidak mendapat tanggapan. Kepala pelayan berkata, Nyonya besar sampai saat terakhir tidak sudi melihatnya lagi. Saat melitinya, tiba-tiba dia menarik ujung bajuku. Suaranya serak dan penuh kebingungan. Jing Yun, aku menyesal. Langkah Lin Waning terhenti. Dia menatapku dengan wajah dingin, sekarang kau puas?
Awalnya aku kira kau orang yang jujur dan patuh. Tidak sangka kau ternyata begitu licik. Sampai Fu Mingze sudah cerai denganmu tapi masih terus memikirkanmu. Aku melihat kemarahan di wajahnya. Tiba-tiba aku merasa penasaran. Dengan kapasitas apa kau menyalahkanku? Sebagai istri kakak Fu, kakak ipar Fu Mingze, atau sebagai calon istri baru Fu Mingze? Aku melihat wajahnya memucat seketika. Aku tidak merasa lega, hanya merasa ironis. Kau sudah mengajak Fu Mingze menikah, kan? Dia tidak setuju, kan? Belum sempat aku bicara lagi. Fu Yanze tiba-tiba menyeruak keluar. Apakah ibu yang mengatakan sesuatu kepada nenek? Kenapa dia tiba-tiba meninggal? Bahkan meninggalkan wasiat melarang ayah dan Linyi berkabung, ibu. Sebenarnya kenapa ibu harus terus memusuhi Linyi? Aku menatapnya dengan dingin. Bukan aku yang memusuhinya, tapi dia yang selalu berusaha menekanku agar cerai dengan Fu Mingze. Aku membuka ponselku. Di hadapan semua orang, aku menunjukkan riwayat percakapan yang dikirim Lin Waning kepadaku secara pribadi selama ini. Sejak melahirkan Fu Yanze sampai sekarang, sudah lebih dari 20 tahun. Setiap hari dia mencelaku tidak pantas untuk Fu Mingze. Secara terang-terangan maupun tersirat mendesakku untuk cerai. Chen lahir dari keluarga terhormat. Kemampuannya luar biasa. Dia seharusnya menikahi istri yang berpendidikan tinggi dan berwibawa dalam berbicara. Bukan dirimu. Seorang yang mediocre. Pengasuh yang tidak bisa apa-apa selain bekerja kasar. Kau hanyalah wanita desa. Kau tidak bisa memberikan bantuan apapun untuk Chen. Juga tidak bisa memberikan sumber daya apapun untuk Yanze. Jika kau mencintai mereka, kau seharusnya pergi dengan sukarela. Mereka pantas mendapatkan ibu dan anak yang lebih baik. Riwayat pesan itu berawal dari sindiran-sindiran kecil, sampai akhirnya menjadi ejekan yang sangat tajam. Melihat kembali riwayat percakapan ini, hatiku masih terasa sesak tertekan. Selama bertahun-tahun ini, 10.000 hari lebih, gara-gara kata-kata ini, aku sering terjaga sepanjang malam, berkali-kali. Aku sungguh berpikir, apakah aku memang begitu buruk? Tidak pantas menjadi istri Fu Mingze. Tidak pantas menjadi ibu Fu Yanze. Mana mungkin? Lin Yi, Fu Yanze tidak berani percaya. Sosok senior yang lembut dan baik di hatinya. Ternyata di balik layar hanyalah seperti itu. Bahkan Fu Mingze juga tersadar dari kekosongannya. Seolah baru pertama kali mengenal Lin Waning. Dengan tatapan tidak percaya dia bertanya. Jadi, semua ilusi tentang kelembutan dan kebaikan itu adalah tipuan? Inikah wajah aslimu yang sebenarnya? Perselisihan antara ayah anak keluarga Fu dan Lin Waning. Aku tidak ingin ikut campur. Juga malas menanggapinya. Setelah mengurus pemakaman Nyonya Besar, aku bersiap untuk pulang. Sebelum pergi, Fu Mingze sekali lagi memanggilku, Jing Yun. Aku menoleh menatapnya. Jenggotnya berantakan. Ada lingkaran hitam di matanya. Setelan jas yang biasanya rapi tanpa celah, kini tersampir asal-asalan di tubuhnya. Berjalan di jalanan dia tidak lagi tampak seperti profesor universitas yang elegan. Malah terlihat berantakan seperti pria. Pria pengangguran berusia 40-50 tahunan. Percaya atau tidak, aku dan Waning tidak pernah melewati batas. Aku percaya, meski Fu Mingze tidak menjelaskan. Aku pun tahu, antara dia dan Lin Waning, memang tidak pernah terjadi sesuatu secara fisik. Tahun itu saat keluarga Fu pergi dan mengalami kecelakaan. Di saat kritis, kakak Fu dengan segenap tenaga melindungi Fu Mingze di bawah tubuhnya. Kemudian mobil itu terguling dan jatuh ke jurang. Kakak Fu tewas di tempat. Fu Chen, karena ada seseorang yang menjadi bantalan di bawahnya, berhasil menyelamatkan nyawanya. Lin Waning selalu bilang karena kehadirankulah yang menghalangi dia dan Fu Mingze. Sebenarnya tidak. Yang benar-benar membentang di antara mereka berdua adalah kematian kakak sulung Fu. Kakak Fu mati demi menyelamatkannya. Lin Waning sebagai janda kakak Fu. Seberapa besar pun Fu Mingze mencintainya, dia tidak akan pernah berani mengambil langkah itu. Jing Yun, bisakah kita rujuk kembali? Dia menatapku dengan penuh kesedihan. Untuk pertama kalinya dia merendahkan diri meminta maaf padaku. Tanpa kusadari, aku sudah terbiasa dengan kehadiranmu. Setelah kau pergi, aku dan Waning bersama siang dan malam. Tidak ada sedikit pun kegembiraan. Hanya ada penderitaan. Perasaanku padanya sudah lama hilang seiring kematian kakak. Hanya menyisakan obsesi masa muda saat pertama kali jatuh cinta. Orang yang benar-benar kucintai adalah kau. Jing Yun, maafkan aku. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Tidak bisa. Atas dasar apa kau mencoba menghapus penderitaanku selama 30 tahun hanya dengan satu kalimat maaf? Aku tidak bisa lagi menahan kemarahan dan rasa muak di hatiku. Fu Mingze, kau tahu apa yang paling aku iri dari Lin Waning? Aku paling iri di usia paruh bayanya. Dia punya uang dan waktu luang. Dan yang terpenting, dia memiliki suami yang sudah mati. Jika kau bilang mencintaiku, maka pergilah mati. Setelah pertemuan itu, aku benar-benar memutus kontak dengan Fu Mingze. Hari-hari berlalu dengan tenang tanpa riak. Sampai suatu malam, Fu Yanze meneleponku. Dalam keadaan mabuk, Xiao Chen terbiasa dengan ibu. Karena tidak menemukan ibu, dia menangis sepanjang malam. Wajah kecilnya sampai memerah karena menangis. Sudah panggil 3 pengasuh tapi tidak ada yang sanggup. Siang hari aku harus ke kantor. Karena tidak ada jalan lain, aku minta Lin Yi menjaganya dulu. Dia belum pernah mengurus anak, jadi aku pergi sebentar. Hanya setengah hari, Xiao Chen sudah melepuh dan masuk rumah sakit. Dia terus meracau banyak hal di telepon, ibu. Kembalilah. Melihatku diam saja. Dia tiba-tiba marah, kenapa sih ibu harus cerai? Ayah tidak pernah mengkhianatimu. Apakah ibu juga tidak menginginkan aku lagi? Ternyata dia tahu bahwa aku mencintainya. Fu Yanze, apakah kau masih ingat? Kau pernah memberiku sepasang sarung tangan karet? Suaranya terhenti. Tidak mengerti mengapa aku tiba-tiba mengungkit hal itu. Sarung tangan karet apa? Jelas dia sudah tidak ingat. Tapi aku ingat tanganku pernah kena radang dingin. Setiap musim dingin kulitnya kering dan pecah-pecah. Setiap kali mencuci piring,
Luka yang terkena sabun cuci piring rasanya sangat perih menusuk jantung. Karena sudah tidak tahan lagi, aku pernah menyarankan untuk membeli mesin cuci piring. Lagi pula keluarga Fu tidak kekurangan uang. Tapi usul itu ditolak oleh Lin Wanning. Dia dengan santainya bilang, mesin tidak sebersih tangan manusia. Aku sudah mencuci piring selama 20 tahun lebih. Plester di tanganku sudah melilit lapis demi lapis. Setiap kali terkena air rasanya tetap perih membara. Kemudian aku memberanikan diri bicara pada Fu Yanze. Keesokan harinya kebetulan bertepatan dengan hari ibu. Dia memberiku sepasang sarung tangan karet cuci piring. Ibu, ini hadiah hari ibu dariku. Sekarang tangan ibu tidak akan sakit lagi. Dia menjejalkan sarung tangan itu ke pelukanku. Lalu berbalik, memberikan seikat besar bunga anyelir ke depan Lin Wanning. Lin Yi, di dalam hatiku, kau sudah lama menjadi seperti ibu kandungku sendiri. Sampai hari ini pun, aku masih ingat rasa kecewa dan bingung hari itu. Dia adalah anak yang aku kandung 9 bulan dan aku besarkan dengan susah payah. Tapi di dalam hatinya, dia tidak pernah benar-benar menghormatiku. Bahkan dia meremehkanku. Karena aku tidak berpendidikan. Karena aku kurang cantik. Karena aku selalu bekerja tanpa mengeluh. Jadi di dalam hati Fu Yanze, aku tidak perlu merayakan hari ibu. Pengorbananku juga tidak layak untuk diingat. Kau tanya kenapa aku mau cerai? Aku beritahu kau. Karena kalian tidak pernah menghormatiku. Mungkin mereka akan merasa sedikit peduli padaku. Karena sudah tinggal bersama siang malam. Tapi mereka pasti tidak pernah menganggapku setara. Ibu, maafkan aku. Telepon segera diputus. Setelah aku pergi, Xiao Chen tidak ada yang mengurus. Tampakku yang bekerja keras siang malam seperti sapi perah. Ayah dan anak. Keluarga Fu sama sekali tidak bisa mengurus anak kecil. Tidak bisa dipukul, tidak bisa dimaki. Ada keributan sedikit saja langsung menangis kencang. Siang hari menangis, malam hari pun menangis. Orang-orang keluarga Fu hampir gila dibuatnya. Lin Wanning yang pertama kali tidak tahan. Dan berinisiatif pindah keluar. Menyisakan ayah dan anak keluarga Fu berdua mengurus anak. Hidup mereka jadi berantakan. Bagaimanapun aku tetap merasa kasihan pada anak itu. Setelah aku berpikir, aku menyarankan agar Fu Yanze menghubungi ibu kandung Xiao Chen. Fu Yanze awalnya tidak mau. Perceraian mereka dulu berakhir dengan sangat buruk. Mereka bertengkar hebat demi hak asuh anak, dan bersumpah tidak akan pernah saling berhubungan lagi. Setelah cerai, Fu Yanze bahkan tidak mengizinkan mantan istrinya melihat anak itu. Dulu karena aku tidak tega, aku diam-diam membawa Xiao Chen menemui ibunya. Setelah ketahuan Fu Yanze, dia bahkan bertengkar denganku. Fu Yanze melihat bahwa aku benar-benar sudah bulat tidak ingin kembali. Akhirnya dia tidak kuat lagi, dan mengirim anak itu ke tempat ibunya. Xiao Chen kini mengikuti ibu kandungnya. Seluruh emosinya menjadi jauh lebih stabil. Dia tidak lagi menangis atau mengamuk sembarangan. Setelah belajar secara perlahan, dia datang khusus untuk berterima kasih kepada bibiku. Terima kasih, Fu Yanze memang bukan orang baik. Tetapi Anda selalu sangat baik kepada saya. Nanti setelah Xiao Chen agak besar, aku akan membawanya untuk menjengukmu. Aku tersenyum dan setuju. Lalu aku segera membagi harta yang ditinggalkan Nyonya Besar Fu menjadi 2 bagian. Warisan yang ditinggalkan Nyonya Besar Fu sangatlah besar. Di tanganku, benar-benar menafsirkan apa yang disebut. Tidak akan habis dalam 10 turunan. Harta yang didapat dari perceraian dengan Fu Mingze sudah cukup untuk pengeluaranku seumur hidup ini. Mengenai warisan yang dibagi menjadi 2 bagian. 1 bagian sebesar 80% diberikan untuk cucuku, Xiao Chen. Sebelum dia dewasa, akan disimpan oleh pihak yayasan. 1 bagian lagi sebesar 20%. Disumbangkan ke berbagai universitas atas namaku. Tidak ada maksud lain. Murni hanya untuk berbuat amal bagi diriku sendiri. Setelah semua urusan ini selesai, aku mulai bersiap untuk membuka sebuah toko kue. Berurusan dengan dapur dan kompor selama puluhan tahun. Ini bukanlah hal yang sulit bagiku. Setelah tetangga sebelah tahu, dia menawarkan diri untuk berinvestasi. Tetapi aku tolak. Namanya Lao Qin. Dia adalah teman yang kukenal di grup wisata. Orangnya sangat baik. Dia juga menaruh hati padaku. Hanya saja aku tidak berniat untuk menikah lagi. Aku sudah bersusah payah bercerai dengan Fu Mingze. Bukan untuk melayani lelaki tua lainnya. Setelah kujelaskan kepada Lao Qin, dia menyatakan pengertiannya. Setelah toko kue siap dibuka, kehidupan mulai berjalan normal. Aku mendapat kabar tentang keluarga Fu lagi. Dari mantan menantuku. Setelah Lin Wanning berselisih dengan ayah dan anak keluarga Fu, dia memilih berhenti dari pekerjaannya dan pergi jauh. Setelah itu kehilangan kontak, tidak tahu pergi kemana. Nasib Fu Mingze adalah yang paling menyedihkan. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Nyonya Besar Fu. Menganggap dirinya lah yang membuat Nyonya Besar marah hingga meninggal. Sejak saat itu dia terpuruk, mabuk-mabukan setiap malam. Hingga akhirnya mengalami serangan jantung saat sedang mabuk. Saat ambulans tiba, dia sudah tidak bernapas. Setelah Fu Mingze meninggal, Fu Yanze tiba-tiba sering meneleponku. Awalnya aku masih sekali mengangkatnya. Lalu setelah bisnis toko kue meledak, aku tidak punya waktu untuk memedulikannya. Dia adalah putra kandungku. Tidak sampai harus memutuskan hubungan keluarga, tetapi aku juga tidak mungkin lagi tulus kepadanya seperti sebelumnya. Kedepannya kami akan berinteraksi seperti kerabat biasa. Mengirim ucapan saat hari raya. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Biasa-biasa saja sudah cukup, tanpa dekorasi yang mencolok. Dinding berwarna krem. Rak pajangan berwarna kayu alami. Di etalase terpajang kue dan tart telur yang baru matang. Chiffon roll. Udara selalu dipenuhi aroma manis krim dan stroberi. Wangi. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Hidup untuk diriku sendiri. Setiap jam 6 pagi, aku tepat waktu datang ke toko untuk menguleni adonan. Mengocok krim. Menghias kue. Gerakannya terampil dan lincah.
Mengurus keluarga Fu selama 30 tahun saat masih muda. Peralatan dapur. Keterampilan yang biasa dari urusan rumah tangga. Kini semuanya digunakan untuk hal yang kucintai. Tidak ada lagi yang mengkritik masakanku tidak sesuai selera. Tidak ada lagi orang yang menunggu untuk kulayani. Tidak ada lagi orang yang menganggapku pembantu gratis. Saat sinar matahari menembus jendela kaca dan jatuh ke tanganku, aku sering menunduk melihatnya. Tangan yang dulu kasar dan pecah-pecah. Selalu dibalut plester sepanjang tahun. Serta luka dingin yang bernanas setiap musim dingin. Kini perlahan-lahan menjadi halus kembali. Aku tidak perlu lagi mencuci piring seumur hidup. Tidak perlu lagi mencuci pakaian yang penuh noda susu. Tidak perlu lagi membungkuk mengepel hingga punggung tak bisa tegak. Aku membelikan diriku sendiri sweater kasmir yang lembut. Sepatu kulit datar yang nyaman. Tidak lagi memakai sepatu kain hitam. Yang membuat kaki lecet namun praktis untuk pekerjaan rumah. Laokin sering datang ke toko untuk membantu. Dia tidak banyak bicara. Membantuku mengaduk tepung setiap pagi. Merapikan meja dan kursi. Membantuku menutup dan mengunci toko di sore hari. Dia tahu aku tidak ingin menikah lagi. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang melampaui batas. Hanya menemani di sampingku dengan tenang. Seperti teman lama yang bisa diandalkan. Kue stroberi hari ini paling cepat habis terjual. Dia meletakkan sepiring uang receh di atas meja kasir. Sambil tersenyum berkata keterampilanmu bagus. Semua orang suka memakannya. Aku menyodorkan sepotong tart telur yang baru matang kepadanya. Kamu juga makanlah selagi hangat, dia menerimanya. Memakannya dengan sangat pelan. Kerutan di sudut matanya pun melunak. Dia pernah menjadi tentara saat masih muda. Tubuhnya memancarkan aura tenang. Mantap. Aura yang dapat diandalkan, sangat berbeda dengan Fu Mingze yang tampak lembut. Namun sebenarnya berhati dingin. Kelembutan Fu Mingze hanyalah sandiwara untuk orang luar. Dan untuk Lin Wanning. Sedangkan kebaikan Lao Qin benar-benar tertuju padaku. Sesekali aku teringat hari-hari di keluarga Fu. Seperti mimpi buruk yang panjang dan menyesakkan. Dalam mimpi itu ada leci yang tak habis-habisnya dikupas. Ada perhatian yang tak pernah kunjung datang. Ada ulang tahun yang selalu diabaikan. Ada 16 panggilan telepon yang tak terjawab saat aku sulit melahirkan. Ada aurora di Norwegia. Ada cincin berlian milik Lin Wanning. Ada wajah Fu Mingze yang lembut namun acuh tak acuh. Ada putraku, Fu Yanze, yang melemparkan uang beberapa ratus yuan di hadapanku. Setelah terbangun, aku berdiri di toko kue milikku sendiri. Mencium aroma manis. Melihat pelanggan yang datang silih berganti. Hatiku terasa tenang dan mantap. Inilah hidup yang sebenarnya. Bukan berputar demi orang lain. Bukan hidup demi orang lain. Tetapi demi diri sendiri. Bulan ketiga setelah toko kue dibuka. Bisnis semakin membaik. Tetangga di kawasan lama semua suka datang. Siswa pulang sekolah ingin membeli sepotong kue kecil. Pekerja kantoran ingin seporsi tiramisu untuk teh sore. Bahkan taman kanak-kanak terdekat memesan kudapan dariku. Aku mempekerjakan seorang gadis muda yang baru lulus untuk membantu. Namanya Chen, dia suka tersenyum. Gerakannya cekatan. Memanggilku Bibi Yun. Bibi Yun, kue yang Bibi buat enak sekali. Xiao Chen berkata sambil membungkus kue. Apakah Bibi dulu pernah belajar khusus? Aku tersenyum dan menggeleng, tidak pernah. Hanya terasa karena memasak di rumah selama puluhan tahun. Xiao Chen tampak iri, itu luar biasa sekali. Ibuku bahkan memasak mie saja bisa gosong. Aku melihat sosoknya yang muda dan penuh semangat. Teringat saat diriku berusia 21 tahun ketika menikah dengan Fu Mingze. Dulu aku juga selugu itu. Mengira pernikahan adalah untuk selamanya. Mengira pengorbanan bisa mendatangkan ketulusan. Mengira dengan bersabar, hidup akan membaik. Sudah bersabar selama 30 tahun. Bersabar hingga rambut mulai memutih. Bersabar hingga tangan menjadi kasar. Bersabar hingga hati menjadi sedingin es. Baru mengerti bahwa beberapa pernikahan sudah salah sejak awal. Beberapa orang seberapapun kita berkorban tetap tak bisa. Dihangatkan, aku tidak benci lagi. Juga tidak dendam lagi. Hanya merasa beruntung. Di usia 56 tahun ini, aku akhirnya tersadar. Pelanggan tetap di toko. Kebanyakan adalah lansia yang baik hati dan anak muda yang lembut. Mereka akan mengobrol denganku tentang kehidupan. Akan memuji kuenya enak. Akan bertanya apakah aku lelah atau tidak. Perasaan dihargai dan diingat seperti ini adalah sesuatu yang tak pernah kudapatkan selama 30 tahun di keluarga Fu. Ada seorang Bibi Zhang. Setiap hari datang untuk membeli sepotong kue madu. Dia bilang dengan memakan kueku. Dia teringat masa muda saat dia sendiri membuat kudapan. Dia sering menarik tanganku dan berkata, Jing Yun, kamu orangnya jujur. Memakai bahan-bahan yang melimpah. Hatimu juga baik. Kelak pasti akan penuh dengan berkah. Hatiku terasa hangat mendengarnya. Ternyata mendapatkan pujian yang tulus dari orang lain adalah hal yang sangat menyenangkan. Minggu sore, tidak banyak orang di toko. Aku duduk di dekat jendela sambil minum teh. Melihat orang-orang yang lalu lalang di jalan. Sosok yang terasa akrab namun asing muncul di ujung gang. Itu adalah Fu Yanze. Dia menjadi jauh lebih kurus. Rambutnya berantakan. Matanya penuh dengan urat merah. Memakai setelan jas yang kusut. Tidak ada lagi sosok wakil presiden yang gagah seperti dulu. Dia berdiri di ujung gang dengan ragu untuk waktu yang lama. Baru kemudian perlahan masuk ke dalam toko. Xiao Chen menatapnya sebentar. Lalu menatapku dan segera masuk ke dapur belakang. Fu Yanze berdiri di depan meja kasir. Tatapannya tertuju padaku. Bibirnya bergerak-gerak. Lama dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku menatapnya dengan tenang. Tanpa rasa terkejut, marah, maupun rasa akrab. Hanya seperti melihat pelanggan biasa. Ibu, dia akhirnya membuka suara. Suaranya sangat serak. Aku datang menjengukmu. Aku mengangguk. Menunjuk kursi di samping, duduklah. Dia duduk dengan tangan di atas lutut. Tampak canggung seperti anak kecil yang berbuat salah. Sangat berbeda dengan sosok yang melemparkan uang beberapa ratus yuan di depanku.
dan menuduhku mencari-cari masalah waktu itu. Bisnis toko cukup bagus. Dia melihat sekeliling, berkata pelan, ya, lumayan, aku mengangkat cangkir teh, menyesapnya sedikit demi sedikit. Keheningan menyelimuti di antara kami. Aku tidak berinisiatif membuka suara. Dia juga tidak tahu harus bicara apa. Setelah waktu yang lama, baru Fu Yanzi berkata dengan susah payah. Xiao Chen hidup dengan baik bersama ibunya. Ibunya sudah mendaftarkannya ke taman kanak-kanak. Dia sangat senang setiap harinya. Tidak pernah menangis atau mengamuk lagi. Aku menyaut singkat, baguslah kalau begitu. Anak memang paling baik jika bersama ibu kandungnya. Aku minta maaf padamu. Dia tiba-tiba menundukkan kepala. Suaranya tersedak. Dulu aku tidak dewasa. Mataku sudah buta. Aku pilih kasih. Aku telah menyakitimu, aku menatapnya. Hatiku tidak bergejolak sama sekali. Permintaan maaf ini datang terlalu lambat. Terlambat 30 tahun. Sangat lambat hingga aku tidak membutuhkannya lagi. Semua sudah berlalu, ucapku pelan. Aku tidak menyalahkanmu. Juga tidak menaruh dendam. Kedepannya jalani saja hidupmu sendiri. Aku juga akan menjalani hidupku sendiri. Cukup kita sama-sama baik saja. Fu Yanzi mendongak seketika. Matanya memerah, ibu. Aku tahu aku salah, bisakah kamu memaafkanku? Kita masih ibu dan anak. Aku ingin berbakti padamu dengan baik. Aku meletakkan cangkir teh, menatap matanya, dan berkata-kata demi kata, Yanzi, aku adalah ibumu. Itu adalah fakta yang takkan pernah berubah. Saat hari raya kamu bisa datang menjengukku. Kita bisa makan bersama. Tetapi aku tidak akan kembali ke kehidupan masa lalu. Tidak akan lagi menjadi pembantu yang berputar demi keluarga Fu. Berputar demi dirimu. Dan demi Lin Wanning. Kehidupanku sekarang sudah sangat baik. Aku tidak ingin diganggu. Juga tidak ingin kembali ke masa lalu. Air mata Fu Yanzi jatuh menetes. Membasahi permukaan meja. Aku tahu aku tidak layak. Ucapnya terseduh. Ayah sudah pergi, Lin Yi sudah pergi. Keluarga sudah hancur, Xiao Chen juga tidak di sisiku. Sekarang aku baru tahu betapa bajingannya aku dulu. Baru tahu betapa sulitnya bagimu. Sebelum ayah pergi, dia minum setiap hari. Setiap hari berkata dia menyesal. Dia bilang kesalahan terbesarnya dalam hidup adalah menikahimu. Namun tidak menghargaimu. Kesalahan terbesarnya adalah memberikan ketulusan pada obsesi. Dan memberikan kedinginan pada orang yang paling mencintainya. Sampai mati pun dia terus memanggil namamu. Tanganku yang memegang cangkir teh sedikit bergetar. Kabar kematian Fu Mingze sudah lama ku ketahui. Saat mantan menantuku memberitahuku, aku hanya mengangguk dengan tenang. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa sayang, bahkan tidak ada satupun gelombang emosi. Tidak perlu lagi bergantung pada pria manapun. Aku punya toko kue sendiri, punya tabungan sendiri, punya teman-teman yang menghormatiku, punya kebebasan milikku sendiri. Hari-hari seperti ini lebih bahagia daripada pernikahan apapun. Aku mulai belajar merias diri, pergi mengeriting rambut dengan lembut, membeli beberapa setel gaun yang pas di badan, memakai lipstik tipis saat keluar rumah. Wanita di cermin bukan lagi sosok yang kuyu dan rendah diri, ibu rumah tangga yang matanya penuh kelelahan, melainkan tatapan yang jernih, senyum yang tenang, Jing Yun yang hidup dengan penuh percaya diri. Saat musim dingin tiba, Ibu Xiao Chen membawa Xiao Chen menjengukku. Xiao Chen sudah berusia 4 tahun.
sudah tumbuh lebih tinggi, putih dan gemuk, matanya bulat. Melihatku, dia memanggil nenek dengan malu-malu. Hatiku seketika melunak. Inilah cucu yang kubesarkan dengan tanganku sendiri. Satu dari sedikit kehangatan. Selama hari-hari kelam di keluarga Fu, aku berjongkok dan memeluknya. Membawakannya banyak kue, permen dan mainan kecil. Xiao Chen memeluk leherku. Dengan suara kekanakan. Berkata, nenek, aku merindukanmu, mataku seketika basah. Di keluarga Fu, aku yang mengasuh dan menimangnya. Menyuapinya, mencuci pakaiannya. Dia adalah ikatan terlembut dalam hidupku. Kini dia hidup bahagia. Ada yang menyayangi dan mencintainya. Aku pun merasa tenang. Ibu Xiao Chen duduk sejenak. Sebelum pulang, dia berkata, Bibi, Fu Zetian sekarang sudah banyak berubah. Setiap hari bekerja dengan baik. Jika ada waktu luang, dia menjenguk Xiao Chen. Tidak lagi bermalas-malasan seperti dulu. Aku mengangguk, baguslah jika dia bisa berubah lebih baik. Aku tidak berharap dia membalas jasaku. Tidak berharap dia berbakti padaku. Hanya berharap dia bisa menjalani hidup dengan baik. Menjaga Xiao Chen dengan baik. Jangan lagi seperti ayahnya. Seumur hidup-hidup dalam obsesi dan penyesalan. Saat Xiao Chen pergi, dia memeluk kue stroberi buatanku, tak mau melepaskannya. Katanya ingin makan kue buatan nenek setiap hari. Aku tersenyum dan menjanjikannya. Asalkan dia ingin datang. Kapan saja boleh datang ke toko. Saat festival musim semi, Fu Zetian datang. Dia membawa bingkisan tahun baru. Penampilannya rapi dan bersih. Bukan lagi sosok yang terpuruk seperti sebelumnya. Dia memberiku angpau. Sambil tersenyum berkata, Ibu, selamat tahun baru. Aku menerima angpau itu. Dan memberinya satu juga balik. Untuk dibawakan kepada Xiao Chen. Kami makan bersama. Menonton gala tahun baru. Kembang api gemerlap di luar jendela. Di dalam rumah hangat dan terang. Ini adalah tahun baru paling ringan. Dan paling tenang yang pernah kujalani selama puluhan tahun. Tanpa pekerjaan rumah. Tanpa melayani orang. Tanpa tatapan dingin. Tanpa rasa terhina. Hanya ada kebahagiaan yang sederhana. Aku membelikan diriku sendiri kalung mutiara. Sebagai hadiah tahun baru. Melihat ke cermin. Mutiara yang lembut menempel di leher. Membuat orang yang melihatnya tampak lembut dan terhormat. Inilah pertama kalinya aku benar-benar merayakan tahun baru untuk diriku sendiri. Musim semi tahun berikutnya. Aku menutup toko kecil di kota tua. Membuka toko kue Yuntian yang lebih besar di pusat kota. Dekorasi tokonya indah. Lingkungannya elegan. Bisnisnya sangat laris. Sangat tenang dan damai. Menjadi toko populer yang cukup terkenal di sana. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada tuduhan. Tidak ada kecanggungan. Seperti pasangan ibu dan anak biasa. Setelah makan, dia berinisiatif membantuku mencuci piring. Membereskan meja. Gerakannya kaku namun sungguh-sungguh. Aku duduk di sofa melihat punggungnya. Dalam hati mendesah pelan. Betapa baiknya jika puluhan tahun lalu dia sudah sepaham ini. Tapi hidup tidak ada, jika semakin hidup dengan bahagia. Sekali terlewat, itu untuk seumur hidup. Saat berkaca, aku juga menyadari diriku telah berubah. Saat Fu Zetian pergi, dia berkata padaku, Ibu, wajahku lebih merona. Tatapan nanti aku lebih akan menjengukmu setiap bulan. Aku mempekerjakan beberapa karyawan. Lebih banyak tersenyum. Menemanimu mengobrol. Tidak perlu lagi melakukan semuanya sendiri. Seluruh tubuh memancarkan aura santai dan bebas. Aku mengangguk, baiklah. Setiap hari hanya perlu memantau di toko. Saat pintu tertutup. Sebelum usia 56 tahun. Aku tahu semua luka yang dibawa keluarga Fu. Baru. Aku hidup untuk keluarga Fu. Setelah usia 56 tahun. Dan mengobrol dengan pelanggan. Santai dan bebas. Akhirnya benar-benar telah berlalu. Aku hidup untuk diriku sendiri. Pakin masih datang membantu setiap hari. Malam tahun baru, aku dan Pakin mengerti. Pangsit bersama. Orang yang paling harus dicintai wanita seumur hidupnya menjadi sukarelawan gratis di toko. Para tetangga semua berkata, Nyonya tua Jing Yun akhirnya berhasil melewati masa sulitnya. Bukan keluarga, melainkan diri sendiri. Semakin tua semakin mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Baru bisa dicintai orang lain. Hanya dengan menghargai diri sendiri. Baru bisa dihargai orang lain. Hanya dengan hidup untuk diri sendiri. Baru bisa hidup dengan martabat. Punya harga diri, dan kebahagiaan. Warisan yang ditinggalkan Nyonya Tua Fu padaku. Ku kelola dengan sangat rapi. Bagian yang ditinggalkan untuk Xiao Chen. Kuserahkan kepada yayasan profesional untuk disimpan. Akan diserahkan setelah dia dewasa nanti. Bagian yang disumbangkan ke perguruan tinggi. Telah menerima surat ucapan terima kasih dari sekolah. Di dalam surat dikatakan, uang ini telah membantu banyak siswa dengan kondisi ekonomi sulit. Melihat surat-surat ucapan terima kasih tulisan tangan yang masih polos itu. Hatiku penuh dengan rasa syukur. Aku seumur hidup tidak banyak mengecap pendidikan. Putus sekolah sejak SMA untuk bekerja. Tapi aku berharap anak-anak generasi berikutnya bisa bersekolah. Punya pilihan, tidak perlu seperti diriku. Seumur hidup terjebak dalam pernikahan dan keluarga. Di waktu luang, aku akan pergi berwisata bersama Pakin. Melihat matahari terbit di tepi laut. Melihat awan senja di atas gunung. Melihat rintik hujan di Jiangnan. Melihat debu angin di wilayah utara. Aku pergi ke Norwegia.
Melihat aurora yang setiap tahun ditemani Fu Mingze untuk ditonton Li Waning. Aurora sangat indah. Gemerlapnya menerangi langit malam. Tapi saat aku berdiri di bawah aurora, hatiku tidak merasa iri, tidak merasa cemburu. Hanya ada ketenangan. Itu adalah obsesi mereka. Adalah penyesalan mereka. Tidak ada hubungannya denganku. Aku punya toko kueku sendiri. Teman-temanku. Kebebasanku. Kebahagiaanku. Hidupku. Tidak perlu mengandalkan cahaya orang lain untuk menerangi. Aku sendiri adalah cahaya. Selama perjalanan wisata, aku mengambil banyak foto, mencetaknya dan menempelkannya di dinding toko. Ada ombak di tepi laut. Ada lautan awan di pegunungan. Ada jembatan kecil di kota tua. Ada siluet di bawah aurora. Saat pelanggan melihatnya, mereka semua memujiku berwawasan luas. Hidup dengan bijaksana. Aku tersenyum dan berkata, seumur hidup manusia, tidak ada kata terlambat untuk mulai hidup bagi diri sendiri. Suatu hari aku merapikan barang lama di toko, menemukan sebuah foto lama. Foto pernikahanku saat menikah dengan Fu Mingze di usia 21 tahun. Aku di foto itu masih muda, polos dan pemalu, mengenakan gaun pengantin putih. Matanya penuh harapan akan masa depan. Fu Mingze berdiri di sampingku, tampan dan berwibawa. Senyumnya lembut. Saat itu kupikir inilah seumur hidup. Kupikir aku akan dihargai, disayangi, dan dilindungi. Tak disangka 30 tahun berlalu dalam sekejap. Hanya menyisakan kelelahan dan luka di hati. Aku melihat foto itu, tersenyum tipis, lalu menaruhnya di dasar kotak yang paling bawah. Selamat tinggal, diriku yang muda. Selamat tinggal, Fu Mingze. Selamat tinggal keluarga Fu. Selamat tinggal. Penghinaan dan kesabaran selama 30 tahun. Mulai sekarang, aku hanyalah Jing Yun, pemilik toko kue Yuntian. Wanita yang mencintai dirinya sendiri. Jing Yun yang bebas, ceria, dan bahagia. Bisnis di toko semakin membaik. Banyak orang datang karena reputasi toko. Hanya demi mencicipi suapan kue buatanku. Aku meluncurkan kue penghangat hati. Khusus dijual untuk lansia yang kesepian. Dan anak muda yang berjuang sendirian. Harganya terjangkau. Porsinya melimpah. Aku sering berkata pada pelanggan, seberat apapun hidup, makanlah sepotong kue manis maka akan membaik. Kalimat ini kukatakan untuk mereka dengar. Dan juga untuk diriku yang dulu dengar. Diriku yang dulu, mengecap pahit selama 30 tahun. Bahkan sebutir leci milikku sendiri pun tidak bisa kucicipi. Diriku yang sekarang, membeli apapun yang ingin ku makan, melakukan apapun yang ingin ku lakukan. Sangat manis, sangat bebas. Saat waktu senja, sinar matahari menyinari toko kue secara miring. Cahaya kemasan hangat menyiram di atas kue krim. Aroma manis memenuhi ruangan. Pakin membawakan segelas teh susu hangat. Menaruhnya di depanku, lelah ya, minumlah teh dan istirahatlah sebentar. Aku menerima teh susu itu, tersenyum dan berkata, tidak lelah. Sangat senang, dia duduk di depanku memperhatikanku. Tatapannya lembut, Jing Yun. Wajahmu yang sekarang sungguh cantik. Aku menunduk dan tersenyum. Lengkungan yang terangkat di sudut mulut, adalah rupa yang paling ringan, paling bebas, dan paling bahagia seumur hidup ini. Xiao Chen di toko tiba-tiba berlari keluar. Berkata dengan antusias, Bibi Yun. Ada yang merekomendasikan toko kita di internet. Katanya Bibi adalah pemilik toko kue. Yang paling lembut, juga bilang ceritamu sangat menyembuhkan. Aku tertegun sejenak, lalu tersenyum. Ternyata pengalamanku, kelahiran kembaliku, juga bisa memberi kekuatan bagi orang lain. Aku tidak butuh semua orang memahamiku. Tidak butuh semua orang mengasihaniku. Aku hanya perlu menjalani hidupku sendiri dengan baik. Lahir kembali di usia 56 tahun. Mekar di usia 60 tahun. Hidupku baru saja dimulai. Sisa hidup ke depan. Tanpa angin, tanpa hujan. Tanpa kejutan, tanpa gangguan. Sangat manis. Sehat dan sejahtera setiap tahun. Akhirnya aku hidup menjadi sosok yang paling kusukai. Lampu jalan di luar jendela mulai menyala. Cahaya kuning temaram menyelimuti seluruh jalanan. Di dalam toko kue, aroma manis melingkar. Hidup terasa hangat. Aku mengambil sepotong kue stroberi yang baru jadi. Menggigitnya pelan satu suapan. Krimnya lembut padat. Stroberinya asam manis. Adalah rasa kebahagiaan. Kali ini tidak akan ada siapapun yang merebut kueku. Tidak akan ada siapapun yang mengabaikan keberadaanku. Tidak akan ada siapapun yang menganggapku sebagai orang yang tidak penting. Aku telah memiliki seutuhnya. Hidup yang manis dan indah milikku sendiri, itu sudah cukup.